semua, saya Mila Fitriani. Di video kedua ini saya akan menjelaskan karakter-karakter dari film Black Swan. Karakter pertama di sini ada Nina Sayer. Nina ini adalah balerina yang perfeksionis dan sangat tertekan buat tampil sempurna. Keputusan-keputusannya seringkali nih didorong sama keinginan buat jadi prima balerina. Walaupun itu bikin dia tertekan secara mental, dia punya sisi yang lemah, terutama dalam ngadepin ketakutannya sendiri. Dalam interaksi itu, Nina cenderung nih tertutup dan gak terlalu dekat sama orang lain, karena fokusnya selalu pada balet. Tapi tekanan buat jadi sempurna bikin dia akhirnya terjebak dalam konflik batin yang serius, sampai mulai halusinasi dan gak bisa bedain nih kenyataan dan fantasi. Yang kedua ini ada Lily. Jadi Lily ini balerina baru yang jadi teman saingan si Nina nih. Gaya Lily yang lebih santai, bebas, dan sensual berlawanan banget nih sama si Nina yang tegang dan tertutup. Lily ngerasa nyaman sama dirinya sendiri dan punya pendekatan yang lebih lepas dan dalam ngadepin balet, yang bikin Nina ngerasa terancam. Dalam interaksi mereka, Lily ramah dan terbuka, sementara Nina sering curiga dan ngerasa nggak nyaman. Ini bikin hubungan mereka rumit antara teman dan saingan yang kadang sulit nih buat dipisahin. Yang ketiga ini ada Thomas. Yang ketiga ini ada si Thomas Leroy. Dia ini adalah sutradara artistik di perusahaan balet yang Nina sama Lily gabung nih. Thomas ini orangnya keras dan manipulatif dalam mendorong balerina-balerinanya buat ngasih performa maksimal. Dia suka bikin Nina merasa nggak cukup dan menantang buat mengeluarkan sisi gelapnya. Thomas sering pakai cara manipulasi dan kontrol buat mendorong Nina, tapi ini malah bikin Nina makin tertekan. Dalam berinteraksi, Thomas adalah tipe yang gak peduli sama kesehatan mental balerina-balerinanya. Dia cuma peduli sama hasil akhirnya. Yang keempat ini ada Erika Sayer. Erika Sayer ini merupakan ibu Nina yang dulunya juga balerina, tapi karirnya gagal karena Erika ini punya kontrol besar dalam hidup Nina dan posesif banget karena dia kayak ngeliat dirinya di Nina. Dia overprotective, posesif, dan selalu mau Nina jadi sempurna tanpa ngebiarin dia punya kebebasan buat milih hidupnya sendiri. Karena ini hubungan mereka sering tegang dan Nina ngerasa gak punya ruang buat jadi jati diri. Erika pengen Nina sukses, tapi juga sering bikin Nina tambah tertekan dengan kontrol yang ekspektasinya. Terus bagaimana sih perusahaan tersebut menerapkan prinsip manajemen operasional dan prakteknya? Di sini saya akan menjelaskan. Nah, di perusahaan balet di Black Swan ini manajemen operasionalnya ketat dan keras. Mereka punya standar tinggi buat tiap balerina biar hasilnya sempurna. Terutama nih dari segi latihan dan performa, tiap balerina didorong nih buat latihan efektif tanpa ruang buat kesalahan. Dengan jadwal padat dan latihan yang gak kenal ampun, gak kenal waktu gitu ya, gak kenal nggak bisa dikasih waktu kelonggaran. Kompetisi antar balerina juga ketat, yang terbaik dapat peran utama sementara yang lainnya ketinggalan. Sutradara Thomas nggak ragu buat kritik keras buat kualitas pertunjukan tetap tinggi, tapi pendekatannya lebih ke manipulasi mental, terutama ke Nina sampai dia tertekan. Di sisi lain ada dorongan buat inovasi di tiap pertunjukan biar lebih menarik buat penonton. Prinsip-prinsip manajemen ini bikin perusahaan baletnya sangat produktif dan berkualitas tinggi, tapi sering gak peduli sama kesejahteraan balerinanya. Terus perbandingannya dari film ini dengan manajemen yang sudah dipelajari di sini, yaitu mereka jelas ngejar quality perform ya, dengan standar tingginya banget. Mereka sama konsep total quality management, dimana hasil akhir harus sempurna. Tapi bedanya mereka nggak peduli nih sama kesehatan mental balerinanya, yang mana ini jauh dari prinsip total quality management yang ideal, karena kualitas seharusnya dicapai dengan cara yang juga peduli sama kesejahteraan karyawan. Yang
Selanjutnya ada soal efisiensi dan produktivitas nih. Mereka mendorong balerina buat latihan ketat tanpa banyak waktu istirahat, yang agak mirip-mirip prinsipnya dengan land operation, di mana semua waktu latihan dipakai buat latihan maksimal, tapi caranya nggak sehat karena mendorong mereka sampai ke batas ekstrim, batas kemampuan mereka, tanpa ruang buat kesalahan atau kelonggaran. Terakhir, di sini ada juga kompetisi internal yang ketat buat dapat posisi utama. Mirip konsepnya sama dengan performance manajemen yang mendorong persaingan di antara karyawan, tapi ini dilakukan dengan cara manipulatif yang malah bikin suasana kerja jadi nggak sehat dan penuh tekanan. Sekian video dari saya.